Pendaftaran bakal calon legislatif DPRD Kota Tangerang Selatan masih nihil hingga hari keempat pendaftaran dimulai. Seperti diketahui, pendaftaran dibuka sejak tanggal 1 Mei hingga tanggal 14 Mei mendatang. Di Kota Tangerang Selatan sendiri ada 18 partai politik yang akan bertarung tahun depan. Ketua KPU Tangsel, M. Taufik MZ mengatakan, ya, sebetulnya kita dari mulai tanggal 18 April itu sudah kita laksanakan rapat koordinasi ya, sekaligus sosialisasi PKPU pendaftaran bacalek untuk DPRD Kota Tangerang Selatan untuk pemilu 2024. Nah, memang kita undang juga seluruh stakeholder pemangku kepentingan di Kota Tangerang Selatan dari RSUD, Lakosda, kemudian Polres, PN, Kemenak dan lain sebagainya, termasuk KCD ya. Dan kita tanggal 1 sampai 14 tahapan pendaftaran bacalek, sekaligus kita juga melakukan membentuk helpdesk ya untuk memberikan pelayanan, konsultasi dan sebagainya. Ya, memang kita sudah koordinasi dengan seluruh partai politik, kemudian juga stakeholder yang terkait gitu ya untuk proses pemberkasan. Tapi sampai hari ini tanggal 4 memang belum ada satupun partai politik yang mendaftar di kita KPU Kota Tangerang Selatan. Terus apa sih Bang, maksudnya persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh oleh caleg Bang? Ya kan, yang jelas IKTP sudah terdaftar, terus minimal kan SMA atau yang sederajat gitu ya. Kalau dia mau mencantumkan gelarnya di surat suara nanti atau di APS ya, alat peraga sosialisasinya, tentu ya mereka harus mencantumkan S1-nya, S2-nya maupun S3-nya. Ya, kesehatan dari RSUD atau rumah sakit pemerintah sebetulnya bisa jadi di puskesmas, tapi memang yang harus mengeluarkan keterangan itu dokter kan gitu ya, karena jelas di PKPU itu disebutkan begitu, di Juplak Juninya juga disampaikan. Di Tangsel itu kan sebetulnya RSUD sudah ada 2, yang di Pamulang dan di Serpong Utara, maka silakan manfaatkan 2 RSUD itu. Nah, terkait dengan persyaratan pendidikan ya tentu kalau persoalan legalisir dan sebagainya itu kan nanti pada saat penelitian atau pada saat verifikasi administrasi tanggal 15 sampai 23. Tapi tanggal 1 sampai 14 itu sebetulnya kelengkapan berkas saja, standar yang harus dipenuhi lah kira-kira gitu. Terkait dengan PN misalkan bebas dari pidana ya tentu kalau harus ada pengantar SKCK ya, Polres Tangsel juga sudah memberikan komitmennya kepada kita, kepada partai politik untuk pelayanan maksimal. Jadi dia nggak menunda-nunda, itu diprioritaskan. Dan memang Tangsel ini kan heterogen ya, tidak semua orang Tangsel yang maju juga di apakah calon DPR RI Dapil 3, Banten 3, DPR Provinsi atau DPR Kota. Banyak juga orang Tangsel yang nyaleknya itu di luar Tangsel. Tapi kan proses dapat kepada kita, kepada partai politik untuk berpelayanan maksimal. Jadi dia nggak menunda-nunda, itu diprioritaskan. Dan memang Tangsel ini kan heterogen ya, tidak semua orang Tangsel yang maju juga di apakah calon DPR RI Dapil 3, Banten 3, DPR Provinsi atau DPR Kota. Banyak juga orang Tangsel yang nyaleknya itu di luar Tangsel. Tapi kan proses dia sudah terdaftar, kita layani. Kalau dia SKCK-nya di Tangsel maupun di Polda atau di PN-nya ya tentu itu urusan yang lain. Tapi setidak-tidaknya dengan bersamaan dari Datin maupun teknis, karena salah satu syarat sudah terdaftar, kita berikan ini mau kolektif mau pribadi-pribadi, cukup orang menyertakan KTP sudah kita bikinkan untuk surat keterangan terdaftar, suket ya. Dan sebetulnya suket itu bisa dibikin di PPS. Karena yang menandatangani ketua PPS dan ketua KPU kota lah. Bisa di sini, bisa di PPS. Mana yang terdekat, mana yang bisa lebih cepat. Oke. Kalau informasi yang masuk ke KPU untuk parpol yang dalam waktu dekat mendaftar ke sini kan tadi Abang sempat jabarin ada beberapa. Nah, ada informasi yang masuk ke Abang nggak kira-kira dalam waktu ya dekat? Kemarin LO-nya Nasdem menyampaikan kalau nggak salah tanggal 5 juga mau hadir. Apakah hadirnya untuk sekedar konsultasi tentang sipolnya, tentang silonya gitu ya. Tapi apakah sekaligus mendaftar? Kita juga belum dapat konfirmasi ulang. PKS tanggal 8 katanya akan hadir. PDIP juga informasi awal mau tanggal 8. Tapi kan kami sudah menyampaikan kepada partai politik setidak-tidaknya H-1
dikonfirmasikan kalau memang kehadiran mereka apakah ada masa yang menyertainya, sehingga kita sudah bisa koordinasi dengan Polres, dengan kawan-kawan. Tapi hari ini alhamdulillah kita sudah terima surat perintah dari Kapolres terkait dengan penugasan ya. Kalau nggak salah setiap hari itu ada 7 dari Polres yang akan melekat ya, personil Polres yang akan melekat di kita. Kemarin Pak Kanit sudah hadir, tapi karena ini tentatif jadwalnya, maka ketika tadi kami kalau begitu ada konfirmasi dari partai politik, pertama yang kita koordinasikan adalah Polres sebagai institusi pengamanan. Yang kedua teman-teman media, biar juga media update memberitakan di Tangsel itu dari tanggal 1 sampai 14 partai apa di tanggal berapa yang mendaftar. Pasti kita akan informasikan. Dari Polres aja atau dari ada Kodim juga Bang? Enggak, sementara ini Polres. Kalau Kodim belum sampai saat ini belum ada koordinasi. Kalau kita koordinasi selalu ya, tapi kan belum ada penugasan personel. Tapi kalau Polres sudah menugaskan. Untuk ini Bang, keterwakilan perempuan tetap kayak dulu syarat 30%. Menjadi prasyarat mutlak karena ini undang-undang. Jadi ini perlu kami sampaikan ke teman-teman media, di silon kita ini ternyata itu sudah alat verifikasi. Jadi kita sudah cek dengan partai-partai politik yang sudah menginput di silon. Contoh ya, partai A ini begitu ternyata. Nah, semua berkas sudah masuk, tapi kan ada daftar riwayat hidup yang harus diisi oleh Bacalek. Kalau dia belum mengisi daftar riwayat hidup, ternyata itu juga belum checklist. Jadi silon kita sekarang, saya sudah ngecek ke partai politik yang sudah mengisi, itu ternyata kalau tidak memenuhi prasyarat tadi, misalkan nih, satu dapil, dia mengajukan 100%. Kalau dapilnya 6 misalkan, maka harus mutlak 2 perempuan, dan jelas 30%. Nah kalau misalkan hitungan desimalnya, contoh kalau 8, maka 8 dibagi 30% kan. Itu kalau desimalnya itu misalkan 1,4 misalnya, itu dibulatkan ke bawah. Jadi satu. Ya jadi 1. Tapi kalau pembagiannya 1,6 dibulatkan ke atas harus 2. Nah itu sudah diatur oleh sistem tadi ya. Sistem dan juga di PKPU disebutkan begitu. Nah itu menjadi mutlak. Kalau satu di mana dapil itu dia tidak memenuhi kuota perempuannya, itu gugur. Tapi dapil itu ya, bukan menggugurkan semua. Jadi kalau di Tangsel ada 6 dapil, dapil 1 sampai 4 misalkan beres tuh kuota perempuan. Di dapil 5 nggak terpenuhi, ya hanya dapil 5 yang tidak memenuhi syarat. Tapi kan nanti ada verifikasi admin, ada perbaikan gitu ya, sampai kemudian DCS, daftar calon sementara, sampai proses DCT lah. Nanti itu tentu banyak hal yang harus dipenuhi. Dari KPU sendiri ada pesan kepada partai politik ini supaya tidak nanti justru buru-buru hari terakhir untuk bersama-sama datang ke sini, itu kan menjadi kesulitan tersendiri juga bagi KPU. Ya tentu kita kepada partai politik ya, semua 18 partai politik yang ada di Kota Tangerang Selatan, memang kami membuka pendaftaran sesuai tahapan tanggal 1 sampai tanggal 14. Di mana tanggal 1 sampai tanggal 13 itu dari jam 8.00 sampai 16.00. Tapi di tanggal 14-nya dari jam 08.00 sampai 23.59. Artinya itulah rentang waktunya. Tapi tentu partai politik tentu persiapan prasyarat dan lain sebagainya, pemberkasan bacaleknya kami harapkan tentu tidak sampai di hari-hari terakhir, karena kan kalau semua partai pada hari terakhir, maka pemeriksaan kita dan pelayanan kita, meskipun kita sudah mempersiapkan proses secara maksimal, ya mari kita bersama-sama lah bahwa tahapan ini kita manfaatkan betul partai politik untuk selalu mengkomunikasikan dengan bacaleknya, prasyarat yang harus dipenuhi. Kira-kira gitu, semoga semuanya lancar sebelum tanggal 14 di pukul 23.59 semuanya berkas sudah masuk dan sudah kita telah, sudah kita periksa. Kami juga aktif melakukan koordinasi dengan Bawaslu untuk mengupdate terus. Jangan lupa subscribe ya.